Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Miftah Nurul Aulia Zahra dengan NIM 2025116006. Saya Sakira Aswagisa dengan NIM 2025116003. Saya Nundairita Sari dengan NIM 2025116005. Jadi kami akan menjelaskan mengenai isi makalah kami yang berjudul Kedudukan Akhlak sebagai Pondasi Utama dalam Pembentukan Masyarakat yang Rahmatan lil Alamin. Adapun pengertian rahmatan lil alamin sendiri yaitu inti ajaran Islam yang bermakna kasih sayang dan kebaikan untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang menegaskan bahwa Islam diutus untuk memberi manfaat dan kedamaian bagi semua makhluk, bukan hanya Muslim. Konsep ini adalah panduan hidup yang menuntut Muslim untuk mewujudkan kebaikan pada 3 aspek utama. Yang pertama, kemanusiaan, bersikap adil dan toleran tanpa memandang suku atau agama. Yang kedua, lingkungan, menjaga alam tidak merusak dan tidak boros. Serta hukum, memastikan aturan agama membawa kemudahan dan keadilan. Pada akhirnya, rahmatan lil alamin hanya dapat terwujud nyata melalui akhlak mulia yang berfungsi sebagai pondasi utama Islam menjadi anugerah bagi dunia. Prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Yang pertama, berperi kemanusiaan atau al-insaniyah. Konsep Islam tentang insaniyah menyatakan bahwa syariat Islam adalah satu-satunya ajaran yang secara sempurna dan komprehensif menjelaskan hakikat keberadaan manusia. Al-Quran yang menjadi sumber utama syariah dan dijabarkan dalam surah Al-Insan merupakan satu-satunya kitab suci dan ideologi di dunia ini yang unggul dalam futuristik menjelaskan kehidupan manusia, baik sumber material penciptaannya, proses terjadinya, ciri-cirinya, kewajibannya, dan akan dikembalikan kemana kehidupannya kelak. Selanjutnya yang kedua, mendunia atau al-alamiyah. Rahmatan lil alamin, al-alamiyah adalah prinsip yang menegaskan bahwa ajaran Islam dan rahmat yang dibawanya tidak terbatas oleh batas-batas geografis atau kelompok etnis tertentu. Islam adalah agama yang ajarannya relevan dan berlaku untuk seluruh umat manusia di sepanjang masa dan di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga yaitu komprehensif atau asyumul. Rahmatan lil alamin asyumul adalah prinsip yang menegaskan bahwa rahmat yang dibawa oleh Islam bersifat menyeluruh dan mencakup semua dimensi kehidupan seorang muslim dan masyarakat, baik dimensi vertikal atau hubungan dengan Tuhan maupun horizontal hubungan dengan sama manusia dan alam. Dengan kata lain, Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur urusan ritual atau ibadah, tetapi juga mengatur urusan etika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan hidup. Yang keempat, realistis. Al-Waqiah adalah prinsip yang menekankan bahwa ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta selalu mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan daripada tindakan kuratif atau pengobatan dalam menghadapi masalah, bahaya, atau kerusakan baik bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan. Yang kelima, samhah, yang berarti toleransi, kelapangan hati, kemurahan, dan kemudahan dalam interaksi. Prinsip ini menegaskan bahwa ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta untuk mendorong umatnya bersikap terbuka, lapang dada, dan tidak kaku dalam berinteraksi sosial, terutama dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan pandangan. At-tasir berarti kemudahan, keringanan, dan tidak memberatkan. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aturan dan ajaran dalam Islam dimaksudkan untuk memberikan kebaikan dan kemudahan bagi manusia, bukan untuk menyulitkan, menyiksa, atau membebani mereka di luar batas kemampuannya. Kedudukan esensial akhlak dapat dipahami sebagai inti dari ajaran Islam dan penentu pencapaian masyarakat. Yang pertama, akhlak sebagai tujuan risalah. Kedudukan akhlak ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan ini secara eksplisit menempatkan pembangunan karakter di atas semua aspek, menjadikannya pondasi bagi tegaknya syariat dan keyakinan. Akhlak adalah manifestasi ihsan.
Akhlak mencapai puncaknya dalam konsep ihsan. Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, "Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." 3. Pondasi rahmatan lil alamin. Masyarakat yang rahmatan lil alamin tidak dapat dicapai hanya melalui hukum formal atau dogma teologis. Ia memerlukan software moral. Akhlak memberikan dimensi etnis pada penggunaan kekuasaan, pengelolaan sumber daya kekayaan, dan interaksi sosial, dan memastikan bahwa semua upaya diarahkan pada kemaslahatan universal, bukan hanya kepentingan kelompok. Akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dan istimewa dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Pertama, Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Keempat, Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membaikkan akhlak beliau. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Nilai-nilai akhlak apa saja sih yang paling urgent dan harus diprioritaskan untuk menghadapi tantangan krisis moral kontemporer? Yang pertama, akhlak digital, tabyin dan tabayun. Akhlak digital adalah seperangkat etika, berinteraksi dan berkomunikasi di ruang siber yang menjadi sangat krusial di tengah derasnya arus informasi. Inti dari akhlak ini adalah menjaga kejujuran data dan kehati-hatian komunikasi, seperti prinsip tabayun atau verifikasi kritis, dan menghindari gibah digital dan pencemaran nama baik. Yang kedua, akhlak sosial atau tasamul dan keadilan. Akhlak sosial menekankan pentingnya membangun hubungan interpersonal yang harmonis berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ia berakar pada konsep insan kepada sesama. Contohnya, tasamuh atau toleransi dan empati. Yang selanjutnya, prinsip keadilan dan ukhuwah insaniyah. Dan yang terakhir adalah akhlak lingkungan atau al-bi'ah. Akhlak lingkungan adalah kesadaran dan tanggung jawab etis manusia terhadap alam semesta atau al-bi'ah sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensinya. Akhlak ini adalah manifestasi ihsan yang meluas hingga ke entitas non-manusia, seperti manusia sebagai khalifah fil ard dan menghindari ifsad fil ard dan konservasi. Kesimpulan, akhlak menempati kedudukan yang sangat fundamental dan esensial dalam ajaran Islam, menjadikannya pondasi utama bagi pembentukan masyarakat yang rahmatan lil alamin, atau kasih sayang dan kebaikan untuk seluruh alam semesta. Secara substansial, akhlak adalah perwujudan praktis dari iman dan Islam. Kedudukan esensial akhlak ditegaskan dalam 3 hal pokok, yaitu 1. Tujuan risalah Nabi. Misi utama Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, manifestasi ihsan. Akhlak merupakan manifestasi dari ihsan, merasa diawasi Tuhan atau muqarabah, yang menerjemahkan keyakinan atau iman menjadi perilaku unggul. Yang ketiga, sendi ketiga ajaran Islam. Akhlak merupakan sendi ketiga dalam ajaran Islam setelah akidah dan syariah, yang fungsinya adalah mewarnai sikap dan perilaku manusia dalam memanifestasikan keimanannya, ibadahnya, serta muamalahnya.